Halo rekan-rekan critical thinker dan para pembelajar dari belajar public speaking. Hari ini gue akan sharing bagaimana caranya untuk mengatasi kepanikan pada saat kita presentasi atau melakukan public speaking. Materi ini gue kutip dari sebuah speech atau presentasi dari Matt Abraham, seorang CEO dari Echo Communication, di mana dia presentasi di depan Stanford Business School. Matt Abraham berkata bahwa we must manage our anxiety before the anxiety manage us. Kita harus mengendalikan kepanikan kita sebelum kepanikan tersebut mengendalikan kita. Seperti apa tips dan triknya? Kita tonton setelah intro berikut ini. Pengalaman Matt Abraham dalam public speaking dimulai pada saat dia menginjak bangku sekolah. Dia pada saat diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada teman-temannya, ternyata dia memperkenalkan diri dengan sangat percaya diri dan sangat menarik. Dan akhirnya Matt Abraham dinilai sangat baik oleh guru-gurunya dan diberikan kesempatan untuk memberikan speech atau presentasi. Dan Matt Abraham memutuskan untuk memilih salah satu bidang yang sangat dia sukai, yaitu karate. Matt Abraham pun memutuskan untuk memulai presentasinya dengan sebuah tendangan karate. Wah, untuk menarik perhatian penonton. Keren banget ya. Dan akhirnya datanglah kesempatan tersebut. Matt Abraham pun bersiap-siap dan melihat gedungnya ternyata jauh sangat besar, di luar dari bayangan Matt Abraham. Dia juga melihat ternyata banyak sekali audiens yang datang. Dan juga dia melihat, wow, salah satu wanita yang dia sukai ternyata datang juga. Pada saat itu muncullah tiba-tiba kepanikan dalam dirinya, dan akhirnya dia pun harus naik ke atas panggung dalam kondisi panik. Dia pun memulai tendangan karate tersebut dan brak! Ternyata celananya robek. Dia lupa, saking paniknya dia lupa untuk menggunakan celana karate yang longgar yang seharusnya digunakan untuk melakukan manuver-manuver karate. Dari situ dia sadar bahwa kepanikan dalam presentasi bisa mengacaukan segalanya. Rekan-rekan, berdasarkan penelitian dari 100% orang gitu ya, dalam melakukan presentasi 85%-nya itu mengalami kepanikan dalam presentasi, dan 15%-nya sepertinya bohong ya, bahwa mereka tidak merasakan kepanikan dalam sebuah presentasi yang penting. Kenapa sih kita tidak boleh terlihat panik? Karena penonton tidak suka melihat orang yang kelihatan panik. Penonton tidak suka melihat seorang pembicara yang terlihat panik. Karena panik itu menular. Karena manusia adalah makhluk yang memiliki simpati. Pada saat penonton itu melihat kita panik, yang terjadi adalah para penonton pun merasakan perasaan yang tidak nyaman dan kayaknya pengen segera pembicara tersebut turun dari atas panggung gitu ya. Oleh karena itu, penonton tidak akan menyukai dan melihat atau menonton pembicara yang panik. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi kepanikan? Kita akan mulai dengan tips yang pertama. Kepanikan itu bisa muncul karena dua hal. Yang pertama, kita bisa merasakan kepanikan seseorang atau melihat tanda-tanda kepanikan seseorang muncul dari simptomnya, dan kita juga harus menyelesaikan simptomnya tersebut agar kita tidak terlihat panik. Nah, yang pertama yang biasanya muncul yaitu gemetaran. Gemetaran, deg-degan, nafas pendek-pendek gitu ya. Gimana sih solusinya? Untuk nafas yang pendek-pendek, disarankan supaya kita mengatur nafas kita.
Oke, karena saya tahu pada saat kita deg-degan, kita harus mengatur nafas kita. Yaitu dengan cara pernafasan seperti pernafasan kita sedang tai chi atau meditasi. Kita tarik nafas dalam-dalam, lalu kita keluarkan. Kita atur pernafasan kita, jangan kita biarkan nafas kita terengah-engah. Yang kedua, kalau misalnya rekan-rekan merasakan kedinginan. Nah, kedinginan. Kadang-kadang kita tiba-tiba tangan kita terasa dingin gitu ya. Itu solusinya sederhana. Rekan-rekan bisa memegang benda-benda yang terasa hangat. Rekan-rekan sebelum naik ke atas panggung, cobalah memesan kopi hangat atau teh hangat gitu ya. Atau sekedar air hangat. Rekan-rekan bisa menggenggamnya dengan seperti itu. Rekan-rekan akan merasa lebih nyaman. Ada juga orang yang tidak merasa kedinginan. Malah berkeringat sangat banyak, mengucur sangat banyak. Solusinya apa? Kalau seperti itu tentu sebaliknya, yaitu rekan-rekan tinggal memegang benda-benda yang terasa dingin. Rekan-rekan bisa memesan es atau sekadar mencuci muka, mencuci tangan gitu ya, supaya menurunkan badan yang terasa panas sekali. Simptom selanjutnya adalah kadang-kadang kita juga pada saat kita panik, kita akan menutup badan kita rapat-rapat dan kita akan berusaha sangat defensif. Nah, orang akan sangat paham pada saat kita menutup badan kita berusaha untuk melindungi diri, kita sedang panik. Oleh karena itu, pada saat rekan-rekan merasakan kepanikan, paksakan supaya badan kita lebih terbuka. Dengan seperti itu, orang tidak akan merasakan kepanikan kita. Lalu, yang harus diatasi selanjutnya adalah source atau inti atau masalah yang mendasari kenapa sih terjadi kepanikan. Yang pertama, saya harus katakan bahwa kepanikan itu wajar. Oke, ya seperti hasil penelitian tadi, survei tadi bahwa 85% orang pada saat mau presentasi itu panik. Wajar, berarti kepanikan itu wajar. Tetapi yang harus rekan-rekan lakukan adalah jangan rekan-rekan terpaku atau terbelenggu oleh kepanikan tersebut. Pada saat rekan-rekan panik, sadarilah, wah saya sedang panik nih. Saya sedang panik, saya sedang tidak fokus, pikiran saya sedang kacau. Maka rekan-rekan harus ubah fokusnya rekan-rekan dengan cara mengubah fokus. Seperti jalan-jalan di sekitar gedung, jalan-jalan ke sekitar penonton. Rekan-rekan juga coba bisa melihat panggungnya dan memikirkan hal-hal yang membuat rekan-rekan lebih rileks gitu ya. Ngobrol sama teman, itu akan membuat rekan-rekan lebih rileks. Dan yang selanjutnya, saya tahu kenapa sih kita panik? Karena kita takut nanti presentasi kita ada yang miss, ada yang lupa, ada yang salah. Oleh karena itu, Matt Abraham mengajarkan tentang peta presentasi. Peta presentasi itu apa sih? Rekan-rekan, fungsi peta itu apa sih? Nah, kalau rekan-rekan tahu bahwa peta itu sebenarnya adalah sebuah petunjuk gitu ya, sebuah gambaran besar yang bisa membantu kita supaya kita bisa menentukan arah kita, supaya kita tidak salah arah dan tidak tersesat. Sama, peta presentasi pun seperti itu, menunjukkan supaya kita tidak sesat arah. Peta presentasi yang diajarkan oleh Matt Abraham adalah what, so what, know what. Dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan menjadi apa, lalu selanjutnya apa, dan sekarang apa yang bisa kita lakukan. Nah, dengan cara seperti itu, rekan-rekan bisa lebih terstruktur dalam berpikir dan juga rekan-rekan bisa mengerti mengenai urutan presentasi yang akan rekan-rekan lakukan. Dengan cara what, so what, dan know what, rekan-rekan bisa membantu juga para audiens untuk lebih memahami kira-kira presentasi rekan-rekan isinya tentang apa. Dan juga membantu para audiens, para penonton untuk mengingat presentasi karena struktur yang rapi akan membuat presentasi rekan-rekan lebih dimengerti dan lebih dikenang. Source selanjutnya atau inti masalah dari kepanikan tersebut yang harus dihadapi adalah kita menjadi panik. Salah satu alasan terbesar adalah kita takut dinilai buruk oleh audiens. Audiens itu bisa orang umum dan juga ada orang-orang penting di atas sana. Rekan-rekan harus menekankan hal ini.
bahwa apabila rekan-rekan ingin mendapatkan penilaian yang baik oleh audiens, maka rekan-rekan juga harus memberikan kesan yang baik. Yaitu apa? Rekan-rekan harus dekat dengan audiens, rekan-rekan harus ramah dengan audiens. Dengan cara apa? Tentu perkenalan. Rekan-rekan harus memperkenalkan diri dan juga akrab dengan audiens. Rekan-rekan bisa menggunakan cara yaitu presentasi seperti ngobrol. Rekan-rekan gunakan bahasa-bahasa seperti kalian, jadi Anda. Itu akan terasa dekat dengan audiens. Audiens akan merasa, oh saya gitu ya. Berarti ini seperti ngobrol dua arah antara pembicara dengan orang per orang audiens tersebut. Rekan-rekan ganti kata-kata kami menjadi kita, di mana ada saya, pembicara, dan juga para audiens. Rekan-rekan juga bisa gunakan kata bapak, ibu, saudara menjadi rekan-rekan, teman-teman. Itu akan terasa lebih akrab gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu, rekan-rekan membuat kesan yang lebih ramah, sehingga audiens pun akan ramah dan tidak akan memberikan penilaian negatif tentang Anda gitu ya. Selanjutnya, yang rekan-rekan harus tekankan adalah tidak ada presentasi yang sempurna. Rekan-rekan pahami bahwa presentasi itu selalu bisa ditingkatkan menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Yang namanya miss itu selalu ada. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan jangan takut audiens itu akan menilai buruk. Langkah selanjutnya yang bisa rekan-rekan lakukan, daripada rekan-rekan takut semua pandangan itu terus memandangi kita, rekan-rekan bisa gunakan caranya dengan membuat audiens itu sibuk. Sesederhana dengan rekan-rekan gunakan slide pada saat presentasi. Gunakan video, gunakan gambar. Rekan-rekan bisa tanya jawab dengan audiens. Rekan-rekan juga bisa membuat survei. Rekan-rekan bisa membagikan handout atau form yang harus diisi. Dengan cara berinteraksi seperti itu, maka audiens pun merasa, wah, saya di sini ikut ada andil gitu ya. Saya ikut melakukan aktivitas dan saya merasa akrab dengan pembicara tersebut. Dengan cara seperti ini, maka audiens akan merasa lebih santai, merasa lebih nyaman, dan saya yakin mereka pun akan lebih welcome terhadap kita. Dan pikiran-pikiran yang tadi bahwa audiens akan ngejudge kita, memandang kita buruk, akan hilang dengan sendirinya. Ada sebuah cerita bahwa salah satu murid dari Matt Abraham, yaitu ada seorang nenek berusia 72 tahun bernama Herma, yang juga mengalami pengalaman buruk pada saat dia presentasi di sekolah. Dan akibatnya dia merasa trauma. Saya tidak mau presentasi lagi, saya tidak mau berbicara di depan umum. Tetapi 72 tahun kemudian, Nenek Herma tersebut memutuskan untuk menerima tawaran atau permintaan untuk memberikan speech. Membuat sebuah speech gitu ya, sebuah kata-kata sambutan di sebuah pernikahan. Dia memberanikan diri. Bayangkan nenek 72 tahun memberanikan diri mengatasi traumanya, dan akhirnya setelah 3 bulan belajar bersama Matt Abraham, akhirnya Herma berhasil memberikan speech yang dipuji oleh banyak orang. Nah, apa yang bisa rekan-rekan pelajari bahwa yang namanya kepanikan, trauma masa lalu, itu bisa diatasi, dan yang namanya public speaking itu bisa dipelajari. Oleh karena itu, rekan-rekan yang ingin belajar public speaking lebih komprehensif, lebih terarah, bisa klik link di deskripsi. Rekan-rekan bisa belajar bersama saya dan rekan-rekan yang lainnya dan belajar public speaking bersama kami. Apabila rekan-rekan suka dengan video-video tentang tips and trick dan cara presentasi yang baik, cara public speaking yang baik, rekan-rekan bisa klik tombol subscribe dan rekan-rekan bisa berikan like. Lalu komentar kira-kira tips apa lagi yang rekan-rekan butuhkan. Apabila rekan-rekan memiliki masalah atau kondisi yang menghambat, rekan-rekan bisa konsultasikan kepada kami di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Roy Biantoro, terus belajar public speaking.